pertama itu konsep dasar sistem dan pembelajaran. Sistem merupakan keterkaitan beberapa komponen atau unsur yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Sedangkan sistem pembelajaran adalah hubungan antar unsur-unsur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Manfaat pendekatan sistem pembelajaran. Yang pertama itu, dengan pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Dengan tujuan yang jelas, maka kita dapat menetapkan arah dan sasaran dengan pasti. Kemudian, perumusan tujuan merupakan salah satu karakteristik pendekatan sistem. Melalui pendekatan sistem, setiap guru dapat lebih memahami tujuan dan arah pembelajaran untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran dan pengembangan komponen yang lain, dan dapat dijadikan kriteria efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Berpikir secara sistem adalah berpikir runtut sehingga melalui langkah-langkah yang jelas dan pasti memungkinkan hasil yang diperoleh akan maksimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Jadi, berpikir sistematis adalah berpikir bagaimana agar tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dicapai oleh siswa. Kemudian itu yang terakhir itu pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. Jadi di sini melalui umpan balik dalam pendekatan sistem dapat diketahui apakah tujuan telah berhasil dicapai atau belum. Komponen sistem pembelajaran ada 5. Yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada guru, yang ketiga ada siswa, yang keempat ada metode pembelajaran, dan yang kelima ada materi pembelajaran, dan yang terakhir ada alat atau media pembelajaran. Secara terminologi, kurikulum adalah sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Kurikulum sangatlah penting karena kurikulum ini tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Guru memiliki peran yang penting sebagai sistem pembelajaran. Peran guru tidak hanya mengajar. Guru juga berperan sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Siswa atau murid biasanya digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya. Artinya, seorang murid menjadi komponen dalam sistem pendidikan. Metode pembelajaran yaitu cara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan secara baik. Adapun beberapa metode yang digunakan oleh seorang guru yaitu ada metode tanya jawab dan metode diskusi. Materi pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu ketertiban siswa. Ada beberapa karakteristik materi yang bagus, yaitu adanya teks yang menarik, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan seperti kemampuan berpikir siswa, ada memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki, dan materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru. Yang terakhir ada alat pembelajaran atau media. Seseorang pengajar tidak akan terlepas dari yang namanya media pembelajaran. Seorang guru juga merupakan media pembelajaran. Itulah mengapa media menjadi komponen pembelajaran yang merupakan bagian terpenting juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Guru adalah komponen yang sangat penting dalam menentukan implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, sebagus apapun suatu strategi pembelajaran, maka strategi itu tidak dapat diaplikasikan. Guru dalam proses pembelajaran memegang peran penting. Peran guru, apalagi untuk siswa pada usia pendidikan dasar, tak mungkin bisa digantikan oleh suatu perangkat lain seperti handphone, komputer, dan yang lainnya. Oleh sebab itu, guru memegang peran penting.
Faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa, meliputi aspek latar belakang, sikap, dan sifat siswa dalam penampilan pembelajaran. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap proses kelancaran pembelajaran, seperti alat-alat pembelajaran dan perlengkapan sekolah. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Misalnya, dalam menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, jalan kita dari rumah kita menuju ke sekolah. Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran, sehingga sarana dan prasarana merupakan komponen yang penting dalam mempengaruhi proses pembelajaran. Faktor lingkungan dilihat dari dimensi lingkungannya ada dua. Yang pertama, faktor organisasi kelas yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas yang merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Selanjutnya, ada faktor iklim sosial psikologi. Maksudnya adalah keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Faktor iklim psikologi dibagi menjadi dua, yaitu secara internal dan secara eksternal. Iklim sosial psikologi secara internal adalah hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, misalnya antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, guru dengan guru, ataupun guru dengan kepala sekolah. Selanjutnya ada iklim sosial psikologi secara eksternal, yaitu keharmonisan hubungan pihak sekolah dengan dunia luar, misalnya hubungan sekolah dengan orang tua siswa, hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga masyarakat, dan yang lainnya. Lah, udah mulai.